film, seorang pria bernama Adrian datang ke sebuah pulau tak berpenghuni untuk menenangkan diri karena anaknya baru saja meninggal. Tak lama kemudian di malam harinya, Adrian malah bingung apa yang harus dia lakukan di sini. Lalu Adrian melihat seorang gadis di hadapannya, seakan-akan dia ingin mengajak Adrian pergi ke suatu tempat. Dan saat dia mengikuti gadis itu, betapa kagetnya Adrian karena menemukan mayat seorang anak perempuan dan sebuah kabin di dalam hutan. Merasa kasihan, Adrian berinisiatif menguburkannya dan berharap anak itu meninggal dengan tenang. Setelah selesai, Adrian kembali ke kabin karena terjadi hujan badai yang sangat lebat di luar. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya dia saat melihat arwah gadis tadi datang dengan wajah menyeramkan seakan-akan mengutuk dirinya. Singkat waktu puluhan tahun kemudian, terlihat sepasang kekasih bernama Maria dan Oliver sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah pantai. Mereka berniat pergi ke tempat misterius yang jarang sekali didatangi oleh orang lain, dan tempat itu bernama Pulau Boneka. Tak lama kemudian saat sampai di pinggir pantai, Oliver bertanya apakah Maria benar-benar yakin ingin pergi ke tempat seperti itu. Karena sebenarnya Oliver kurang setuju, dia takut sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka saat berada di sana dan sulit untuk mencari bantuan dari orang lain. Namun Maria tetap memaksa ingin pergi ke tempat itu. Lalu mereka bertemu dengan dua adik kakak bernama Yas dan Jack. Kebetulan mereka berdua juga ingin pergi ke Pulau Boneka untuk liburan setelah kedua orang tuanya meninggal beberapa hari yang lalu. Mereka berempat pun memaksa seorang pelayar mengantarkan mereka ke pulau itu dengan bayaran yang mahal. Singkat waktu setelah sampai, si pelayar mengatakan dia akan kembali besok untuk menjemput mereka berempat, sekaligus memperingatkan supaya mereka selalu bersikap sopan karena banyak orang mengatakan pulau ini sangat angker. Dan saat Maria bersama yang lain memasuki area hutan, mereka terkejut karena melihat banyak sekali boneka-boneka menyeramkan yang tergantung di setiap pohon yang ada di sini. Namun bukannya takut, mereka justru menganggap hal itu adalah seni dari Pulau Boneka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu mereka berpencar dan Maria menemukan sebuah kabin di tengah hutan. Saat memasuki kabin itu, Maria merasa ada seseorang yang tinggal di sini karena semua boneka dan barang-barang yang ada di dalamnya tersusun dengan rapi. Saat Maria melamun, dia kaget karena Oliver menakut-nakutinya dengan suara yang menyeramkan. Lalu Oliver memberitahu pacarnya mereka akan membuat tenda dekat kabin ini karena orang yang mengantarkan mereka tadi tidak bisa menjemput nanti sore. Terlebih sebagai fotografer, Oliver ingin mendapatkan lebih banyak foto dari Pulau Boneka yang menurut orang-orang menyeramkan. Singkat waktu di malam harinya, mereka berempat bertemu dengan sepasang kekasih yang sudah 1 minggu berada di sini dan bersama kekasihnya datang ke Pulau Boneka demi membuat konten untuk channel YouTube karena banyak sekali mitos-mitos menyeramkan yang beredar dari Pulau Boneka ke kota-kota besar, sehingga hal itu bisa memancing orang-orang untuk menonton konten mereka. Namun semakin mereka akrab, Maria tidak suka dengan sikap kedua pasangan ini karena mereka terlalu kepo dengan urusan keluarga orang lain dan selalu menanyakan hal-hal yang tidak penting kepada Maria dan Yas. Singkat waktu di pagi harinya, saat Jack bangun, seorang gadis berwajah menyeramkan datang mengajaknya bermain ke tengah hutan. Tanpa rasa takut, Jack mengikutinya, tapi tiba-tiba salah satu boneka yang tergantung di pohon menyayat leher Jack. Kembali ke tenda,
Terlihat mereka semua sudah bangun, lalu kedua pasangan ini meminta maaf kepada Maria atas kelakuannya tadi malam yang kepo dengan urusan orang lain. Maria pun memaafkan mereka, lalu dia pergi menemui Yaz yang sedang berada di sungai. Dan saat sampai di sana, Maria bertanya apakah Yaz tidak takut dengan mitos-mitos menyeramkan yang ada di Pulau Boneka ini. Yaz pun menjawab, justru karena hal itu, dia bersama adiknya datang ke sini untuk melihat seperti apa Pulau Boneka sebenarnya. Lalu Yaz melihat salah satu boneka berada di sungai, namun dia merasa boneka itu bergerak dan tiba-tiba betapa kagetnya mereka karena boneka itu menggigit kaki Yaz sampai terluka. Mereka pun segera kembali untuk mengobatinya. Setelah melihat kejadian menyeramkan yang dialami oleh Yaz tadi, Maria memberitahu mereka semua sebenarnya dia sudah mengetahui semua tentang Pulau Boneka sejak kecil karena dia dan keluarganya sering berkunjung ke tempat ini untuk liburan. Maria pun mengatakan, dulu ada seorang pria bernama Adrian. Dia adalah satu-satunya orang yang tinggal di pulau ini dan selalu menyambut para turis yang datang serta memandu mereka supaya tidak tersesat. Dia juga menceritakan dulu waktu berusia 7 tahun keluarganya datang ke sini dan saat akan pulang Maria meminta salah satu boneka yang ada di pulau ini untuk dibawa pulang. Dengan senang hati Adrian memberikan boneka paling bagus yang selalu dia rawat. Namun sejak saat itu Maria sering bermimpi buruk tentang Pulau Boneka. Bahkan sampai sekarang dia masih mengalami mimpi itu. Singkat waktu di sore harinya, pacar dan memberitahu Yaz tadi mereka berdua mendengar suara teriakan Jack di tengah hutan. Kemudian mereka semua berpencar untuk mencari keberadaannya. Dan betapa kagetnya Yaz saat menemukan Jack meninggal dalam keadaan leher tersayat. Lalu Dan bersama pacarnya pergi mencari Maria dan Oliver untuk memberitahu jika Jack sudah ditemukan. Akan tetapi mereka berdua malah terpisah dan seakan-akan menjadi linglung. Mereka lupa jalan kembali ke tenda. Keadaan pun semakin riuh saat terdengar suara bocil tertawa seakan-akan merasa bahagia melihat kedua pasangan ini tersesat. Lalu mereka mengeluarkan pisau untuk berjaga-jaga dan ketika berjalan mundur tanpa diduga mereka malah menusuk perut satu sama lain karena panik sehingga kedua pasangan kepo ini meninggal dengan cara yang tidak masuk akal. Sementara terlihat Maria bersama Oliver beristirahat karena merasa lelah. Lalu Maria meminta maaf kepada Oliver karena dia sudah membawa pacarnya ini ke dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Oliver tidak peduli karena dia sangat mencintai Maria. Maria mengatakan tujuannya datang ke sini untuk mendapat petunjuk supaya mimpi buruk yang selalu dia alami bisa berhenti. Lalu tiba-tiba mereka kaget saat mendengar suara bocil tertawa. Oliver pun mengajak Maria masuk ke dalam kabin untuk bersembunyi. Dan saat berada di dalam, Maria merasa ada seseorang di dalam kabin ini. Dan benar saja, Adrian ternyata masih hidup. Melihat wajah Maria, Adrian masih ingat dan menceritakan dulu saat pertama kali dirinya datang ke sini, dia menemukan mayat seorang gadis dan langsung menguburkannya. Namun tanpa diduga, arwah gadis itu bergentayangan dan selalu menghantui Adrian, sehingga Adrian memutuskan untuk tinggal di pulau ini dan menyimpan banyak boneka demi menenangkan arwah gadis itu. Namun Adrian tidak menyangka saat dia memberikan salah satu boneka yang ada di pulau ini kepada Maria dulu, arwah gadis itu marah karena Adrian sudah lancang memberikan boneka kesayangannya kepada orang lain, sehingga arwah si gadis bergentayangan di pulau untuk menakuti orang-orang yang datang ke sini.
Setelah selesai menceritakan hal itu, Adrian mengatakan saat ini dirinya dikutuk menjadi seseorang yang lemah tak berdaya tetapi masih hidup. Seakan-akan arwah gadis itu ingin melihat Adrian tersiksa seumur hidupnya. Dan satu-satunya cara untuk menenangkan arwah itu adalah mengembalikan boneka yang dia berikan kepada Maria dulu. Mendengar cerita dari Adrian, Maria mengatakan dia membawa bonekanya dan benar saja dugaan Maria selama ini penyebab dia selalu bermimpi buruk setiap malam adalah karena membawa boneka itu. Lalu tiba-tiba mereka kaget saat melihat Yaz yang kerasukan arwah si gadis datang ingin membalaskan dendam kepada Maria yang sudah mencuri bonekanya dulu. Melihat arwah yang penuh dengan amarah, Maria mengembalikan boneka yang dia terima dari Adrian dulu saat berkunjung ke pulau ini. Namun tanpa diduga, arwah itu sudah terlanjur kesal kepada Maria. Dia membakar boneka miliknya dan kabin ini. Namun beruntung, Maria dan Oliver masih sempat keluar sehingga mereka berdua selamat. Namun Yaz dan Adrian mungkin terbakar di dalam kabin. Dan ternyata sebelum kerasukan, Yaj sempat menelpon si pemilik kapal supaya menjemput mereka malam ini sehingga Maria dan Oliver bisa langsung pergi dari Pulau Boneka. Singkat waktu 1 minggu kemudian, terlihat Maria sangat bahagia karena akhirnya dia bisa terlepas dari mimpi buruk yang selalu dia alami. Maria pun menelpon sang ibu dan memberitahu jika dia dan Oliver akan segera menikah dan film pun berakhir.